Saudara-saudara yang kekasih di dalam nama Tuhan, di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus yang Maha Kuasa, Tuhan dan Allah kita, sesuai dengan Yohanes pasal 20 ayat 28. Saudara-saudara yang kekasih dalam nama Tuhan, ini adalah abad-abad yang genting untuk kita, para pendeta hamba-hamba Tuhan, melihat diri kita dan gereja kita yang kita katakan sebagai bagian dari kerajaan Allah. Saudara-saudara, bahwa sejak dahulu seluruh pekerjaan pelayan dilakukan oleh para nabi, hakim-hakim, dan para rasul-rasul di dalam status sebagai relawan, di dalam status sebagai pengabdi, di dalam status sebagai orang yang menyerahkan dirinya sepenuhnya kepada Tuhan. Mereka bukanlah orang-orang upahan, mereka bukanlah penipu, mereka bukanlah orang-orang yang mencaplok hak orang lain. Mereka adalah orang-orang yang hidup di dalam sebuah kesucian diri, kesucian pikiran, kesucian kehendak, dan kesucian pelayan. Saudara-saudara, sekarang ini tibalah saatnya saya mau menyampaikan kepada seluruh dunia gereja, teristimewa para pemimpin-pemimpin gereja, ketua umum, eporus, bisop, dan yang lain-lain di dalam istilah pimpinan tertinggi gereja, beserta semua pejabat-pejabat gereja. Yang mau saya katakan satu hal adalah bahwa gereja kita sedang membutuhkan reformasi ulang kepada kebenaran yang sejati, kepada Injil yang sejati, kepada hal bagaimana Allah menghendaki umatnya dan orang-orang yang beribadah kepadanya tulus dan murni, tanpa ragu dan tanpa kepalsuan diri. Saudara, satu hal yang terjadi di dalam gereja yang telah menyesatkan pikiran, yang telah merusak nama besar Tuhan yang agung dan penuh kasih itu adalah di mana telah terbukti hampir di semua gereja yang ada sekarang bukan lagi Yesus sebagai Tuhan dan Raja satu-satunya, tetapi yang terjadi adalah adanya sebuah sistem di mana sesama hamba saling memperhamba. Salah satu contoh adalah bagaimana seorang ketua umum gereja menikmati uang gereja lebih daripada seorang yang berjerih payah di padang. Saudara-saudara, mereka mengambil dari orang-orang yang baru. Mereka memperbudak sesama hamba yang lain. Apa sebab musabab dari semuanya itu adalah bahwa akar dari segala kejahatan adalah cinta akan uang. Ketika gereja telah dimulai dengan sistem kekuasaan dunia, di mana semua pendeta boleh digaji, tetapi semua pendeta juga harus bisa diperbudak. Mereka menyepakati sistem itu sebagai sistem yang dianggapnya benar. Sama seperti pada zaman yang kuno, di mana manusia memperbudak manusia lain. Manusia memperbudak manusia lain dengan sistem yang disepakati. Di antaranya adalah persetujuan orang tua budak dan diketahui oleh saksi. Apakah itu kebenaran? Adalah kebenaran yang dibangun bersama-sama dengan manusia. Kebenaran yang dibangun oleh sesama manusia. Allah sebenarnya punya kebenarannya sendiri. Allah sebenarnya sudah punya kebenarannya sendiri. Dan kebenaran Allah itulah yang harus kita anut. Terkait dengan bahwa akar dari segala kejahatan adalah cinta akan uang, tentulah sudah terjadi di dalam gereja. Salah satu contoh, mengapa semua pendeta berlomba menjadi ketua umum gereja? Mengapa seorang pendeta ingin selalu lebih daripada yang lain soal jabatan gereja? Oleh karena di dalam suatu jabatan tertentu
dia mengambil kehormatan lebih dari orang lain. Dia mengambil uang lebih daripada uang terhadap yang lain. Dia mengambil martabat yang lebih dibandingkan dengan martabat yang diterima dan disandang oleh orang lain. Saudara-saudara, gereja telah membangun kerajaannya sendiri di dalam sebuah sistem yang tidak melanggar hukum, yang tidak melanggar hak asasi manusia, tetapi sebuah sistem yang diatur sedemikian rupa. Kesepakatan di dalam perbudakan, kesepakatan di dalam saling memperhambat. Sehingga apa yang terjadi di dalam gereja adalah sama dengan yang terjadi di dalam dunia politik. Apa yang terjadi di dalam perseteruan politik, perseteruan pemerintahan, perseteruan bisnis, justru terjadi di dalam gereja. Bahkan intensitas serta fatalitas dari kekotoran itu lebih banyak buruknya terjadi di dalam gereja. Saudara-saudara, pencapaian kehormatan manusia, atau saya memberi istilahnya teori menara Babel, peluang itulah yang sudah dibuat oleh gereja. Pencapaian kehormatan dan derajat tinggi manusia, yang saya istilahkan teori menara Babel, sedang dibangun, sedang diberlakukan, sedang memberikan peluang di dalam dunia gereja. Dan selama peluang ini diberikan, selama intensitas aktivitas ini terjadi dalam gereja, gereja adalah sarang setan. Selama teori dan karakter Nimrod ini dipelihara di dalam dunia gereja, yaitu di mana semua orang berpeluang menjadi raja atas orang lain, di mana semua orang berpeluang untuk mengambil apa yang bukan jerih payahnya sendiri, maka gereja adalah sarang dari setan. Meskipun kita berkata, terpujilah nama Tuhan, tetapi Tuhan menjawab, bangsa ini memuliakan aku dengan mulutnya, tetapi hatinya jauh daripadaku. Mengapa? Bangsa ini berkata, mari kita saling mengasihi, mari kita saling menolong, mari kita saling sama-sama diberkati, sama-sama di dalam damai sejahtera. Tetapi apa yang terjadi di dalam gereja adalah bagaimana dia lebih dari orang lain, bagaimana dia lebih kaya dari sesama hamba, bagaimana lebih berotoritas daripada sesama pendeta. Apa yang menyebabkan itu terjadi adalah masuknya ajaran manusia, tradisi manusia, filosofi manusia, dan kepentingan daging manusia yang dicoba disusupkan oleh iblis melalui ide-ide, pada inspirasi melalui ide-ide yang dibangun seolah-olah untuk membesarkan kerajaan Tuhan, tetapi yang sesungguhnya adalah membesarkan kerajaan manusia untuk menyingkirkan Tuhan yang adalah Raja satu-satunya. Saudara-saudara, dengan kesepakatan semua pihak di dalam suatu gereja untuk membangun sistem di mana sistem itu memungkinkan permusuhan, di mana sistem itu memungkinkan kompetisi yang sampai memahitkan hati dan pikiran, di mana kompetisi itu memungkinkan manusia untuk saling membenci, di mana kompetisi itu sengaja dibuat untuk berebut roti seperti mana daripada guru, di mana orang-orang yang rakus akan kepenuhan perbendaharaan, orang-orang yang rakus akan penuh dengan bakul-bakul penampung mana, tetapi sesungguhnya mereka sedang buncit dengan penyakitnya, mereka sedang membusuk di dalam ambisinya meraup hak yang seharusnya tidak perlu dia ambil. Saudara-saudara, apa yang terjadi di dalam gereja? Pertama, para pejabat-pejabat gereja di tingkat pusat telah memperbudak para pendeta-pendeta baru yang mereka rekrut dengan otoritas. Saudara, seandainya semua sama-sama pendeta di dalam sebuah gereja, sama sehatnya, sama makmurnya, sama penderitaannya, dan saling menopang di dalam segala hal,
tentulah setan tidak sebanyak ini berkeliaran di dalam gereja. Tetapi karena bukan lagi satu Tuhan pemilik gereja, karena bukan lagi satu raja sebagai pengontrol gereja, maka datanglah raja palsu, Tuhan palsu, gembala palsu masuk di dalam gereja. Apa buktinya? Karena gembala itu sudah memeras. Apa yang dia peras adalah apa yang bukan hasil penggembalaan sendiri. Oh, itu adalah sistem yang kami telah buat. Betul, itu adalah sistem yang kalian buat untuk melaksanakan proses perbudakan. Itu adalah sistem yang kalian buat untuk mengundang tahta setan menguasai setiap hati manusia di dalam gereja. Kepahitan terjadi, dan semua akan saling memperbudak, dan semua akan saling berdusta oleh karena setan berkuasa, oleh karena sistem yang sama dengan selera setan telah dimungkinkan di dalam gereja. Sistem yang sama dengan selera iblis sedang disajikan di dalam gereja. Saudara-saudara, reformasi akhir zaman tentang gereja yang pertama adalah bebaskan gereja dari apa yang disebut ancaman bahwa akar dari segala kekacauan adalah dibangunnya teori Menara Babel, di mana semua orang berlomba untuk lebih tinggi dari yang lain. Itulah yang diteladankan gereja kepada jemaat, di mana sesama pendeta ini sudah sibuk berbuat baik untuk meninggikan diri. Sesama pendeta ini sudah sibuk berdoa puasa untuk kepentingan meninggikan diri. Apa yang dikatakan oleh Alkitab, bangsa ini berdoa dan berpuasa sambil berkelahi. Itulah yang dikatakan ayat Alkitab sebagai sindiran terhadap kepalsuan gereja yang sudah terjadi sekarang. Tetapi Tuhan tidak akan pernah gagal. Beberapa hamba Tuhan telah menerima ajaran bahwa gereja harus dibersihkan dari teori filsafat busuk yang menciptakan sarang setan di dalam gereja, di mana pendeta tidak malu kehilangan otoritas rohani asalkan dia mendapatkan bagian materi dari hasil sistem gereja. Shalom brothers and sisters around the world. By these videos, I invite you all to read the everything we face, the problem we face about what they happen in the church, and many cases as occurs on our church around the world. All of them as began by the love for money. Love for money, and the Bible says the root of all badness, all wickedness is began from the love to the money. So, how you understand this case? How you understand these things? Except you know the Spirit guidance on us, as Jesus has said, and that the Holy Spirit will guide you to the all truth, and please unto me. It means that we should humble ourselves and make us agree with all the Word of God, not agree with the philosophy which created by man, not agree with the old philosophy. We agree with the human mindset, human creations, and human ideal. Of course, the true Bible is the permanent truth for us, and the all who obey the God should obey Him in faithful, without many criticizing and without many opposite action. As the word which the Bible was saying, it will build how they take their action the beside God, and they make and imitate. They make imitate as if what their idea, as if what their teaching, as mean all their philosophy agree with God's word. Even the older mind we should receive as the word of God. So,
The problem is many people cannot discern which is the truth and which is the false truth. Many people don't understand the discern which is the truth, which is the false truth. The Bible was saying us how to obey the true God. The Bible was saying that the false prophet, the false teachings would come to bring the interest of themselves and make a new religion, make a new teaching, make a new bidah, as if the bidah is produced by the Holy Spirit. So, I would like to make and open our heart and our mind to criticize the old teaching. Like the Bible was saying that many prophets has come around the world and they will build their mind and their philosophy and they has as an idea. So that their imitation of the word of God, they build so that their hope will be fulfilled. So many people will be their followers. They will take others, they will take the old truth, and they will put their teaching themselves, the substitute, all the truth. So this is the problem, how God will introduce himself from the Genesis, Deuteronomy, and the prophet was extend us and make the truth as permanent as a document of God and as the truth of truth, which Jesus was saying, and Jesus has teach us, no one should be changed. No one to change the truth. For what? For the all heaven and earth will be passed, but my word will never perish. So, brothers and sisters, how the people didn't understand the truth? They didn't understand the truth because the teaching has changed by the false truth. The teaching they teach has been changed by the teaching of the man, as if they take one verses from the Bible, as if their teaching are the teaching of God. But obviously, they just only has the mankind teaching. They just only has a false teaching. But while the selfishness of man close with them, so that mankind will receive their teaching for the weakness of the flesh. But those of them who call by Jesus, who saved by the blood of Jesus and the salvation by the cross, they will see the true God. They will see Jesus. They will understand. They will set free from their weakness. So, the question is, where we are as the servant of the Lord, as the people of the Lord, they read the Bible humbly by the power, by the true motivation, the sincere analyzing, the objective analyzing, and the objective in hearing. Objective in hearing, in analyzing, in speaking, and the on action God wants us to behave. So, the problem has been a curse in every church because those people has changed the truth, become the false truth. Jesus, they changed, they be the false Jesus. Jesus as God, they changed just by the God of Son. The Bible says in John chapter 20, verse 28, that Jesus is the Lord and God. Jesus is not the God of the Son. Jesus is not the Lord of the Son. But for the people, this term is not as a false term. Why? For they forget Jesus' teaching, which was saying, no one changes even one yoke from this world. For heaven and earth will be perished, but my word never be perished. It was that Jesus has teach. Jesus has teach us the truth of the Lord's truth. Never decrease, never be changed, and will never there be the man's selfishness. Will never there be the man jest. Will never be the man there be their stomach interest. There be their mouth interest.
They be their mouth interest. They be their just interest. Not by the spirit interest. Not for the truth interest. Not for the kingdom of God interest. The Bible was saying us that the word of God should fulfill, not by man, but